Inilah yang dimaksudkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kanal insanu ajula. Manusia itu berdoa dengan doa keburukan. Begitu latahnya lisannya berucap melaknat seseorang, berdoa azab kepada seseorang, berdoa yang tidak baik untuk orang tertentu. Sebagaimana latahnya lisannya berdoa untuk kebaikan. Wa kanal insanu ajula. Sebenarnya manusia itu, kata Allah, cenderung tergesa-gesa, cenderung terburu-buru karena hawa nafsunya, karena emosinya yang sesaat. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, sebetulnya Allah dan Rasulnya telah melarang kita semua memaki, mencaci, nyinyir, menjelek-jelekkan saudara kita. Semarah apapun kita tidak boleh mendoakan atasnya keburukan, tidak boleh juga melaknatnya. Inilah mengapa dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat ditegur oleh Allah ketika beliau melaknat orang-orang kafir yang menipu beliau dan menganiaya sahabat Nabi dalam peristiwa Bir Maunah. Sampai-sampai Allah menegurnya, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Berhentilah Muhammad, kata Allah. Engkau berdoa yang buruk-buruk, engkau melaknat mereka, engkau mengharapkan azab untuk mereka, karena ini bukan urusanmu. Sekarang bukan urusanmu lagi. Au yatuba 'alaihim, ataukah taubat mereka diterima setelah mereka zalim, setelah mereka maksiat, setelah mereka durhaka, aku berikan hidayah kepada mereka, lalu mereka bertobat dan taubatnya kuterima, itu hakku, kata Allah. Au yu'adzibahum, ataukah mereka akan diazab, fa innahum zalimun, karena sesungguhnya mereka melampaui batas, itu pun bukan urusanmu tapi urusanku, kata Allah. Artinya jamaah Jum'ah, Nabi saja sempat ditegur oleh Allah, tak boleh yang sedemikian rupa, karena memberikan hidayah itu hak Allah, mengadab juga hak Allah. Maka kalau kita mengikuti hawa nafsu, lalu kita berdoa yang buruk-buruk akan tetangga kita, barangkali akan sesama kita, akan sesama umat manusia, hal yang sedemikian rupa sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap kali kita berdoa, ada malaikat yang berkata, walaka bimithlihi, engkau akan seperti apa yang engkau doakan. Kalau kita mendoakan tetangga kita yang baik-baik, maka kebaikan pun akan kembali kepada kita, feedbacknya akan kembali kepada kita. Tapi kalau kita mendoakan laknat untuk orang lain, azab untuk orang lain, kita akan terkejut. Dikarenakan orang yang kita doakan tidak diadab, orang yang kita caci maki tidak dilaknat, malah justru kita yang diadab dan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dikarenakan ada malaikat yang mengatakan, walaka bimithlihi, engkau seperti apa yang engkau doakan. Maka jangan pernah mendoakan yang buruk-buruk untuk orang lain, karena setiap lisan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Lantas lisan yang bagaimana yang akan selamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat nantinya, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata yang baik-baik saja. Kalau dia tidak bisa berkata yang baik-baik, maka sebaiknya dia diam. Karena diam itu akan menyelamatkan kita semua. Man samat naja, yang diam, dialah yang bakal selamat. Yang berikutnya, lisan yang menyelamatkan adalah lisan yang banyak beristighfar. Maka lazimkan istighfar dengan lisan kita, daripada kita nyinyir, gibah, fitnah, mencaci maki, dan berkeluh kesah. Penuhi lisan kita dengan berzikir dan memperbanyak istighfar.
Dikarenakan orang yang memperbanyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hadiah kepadanya. Ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Segala kesulitannya akan Allah berikan jalan keluarnya. Wa min kulli hammin faraja. Dan setiap penderitaan batinnya akan diganti dengan kegembiraan. Warzaqahu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kesimpulannya, jamaah Jumat rahimakumullah, lisan lidah tak bertulang. Tapi karena dia tidak bertulang, maka betapa banyak manusia binasa gara-gara lisannya sendiri. Agar kita tidak binasa karena lisan kita sendiri, satu, berkatalah yang baik-baik, sebanyak mungkin kebaikan. Yang kedua, kalau kita tidak bisa berkata yang baik-baik, maka diam saja. Dan yang ketiga, penuhilah lisan kita dengan zikir, terutama banyak membaca istighfar, maka segala kesulitan dalam hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu peringatan, jangan pernah mendoakan keburukan untuk siapapun. Karena orang yang kita doakan belum tentu mendapatkan keburukan, justru keburukan akan ditimpakan kepada kita sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.